Deep in the heart of Indonesia, there lies a hidden gem, a place where tradition and nature blend in perfect harmony. Welcome to the Baduy community, a tribe that has preserved its ancient way of life amidst the lush green hills and majestic mountains of Banten. The Baduy people live in tune with nature, respecting the land and its rhythms. Their villages are nestled in the valleys, surrounded by rice fields and forests, where the sounds of nature are the only sounds they need. The Baduy community is known for its simplicity, humility, and strong connection to the natural world. They believe in living in harmony with the environment, and their daily lives reflect this philosophy. As we explore the Baduy village, we are struck by the beauty of their traditional houses, made from natural materials and blending seamlessly into the surrounding. We see the vibrant colors of their clothing and the intricate patterns of their woven fabrics. Baduy community are also known for their rich cultural heritage, with stories and legends passed down through generations. Halo teman-teman, kami dari BEM Fakultas Sastra dan Budaya Karawaci sekarang sedang berada di Baduy dan sekarang saya sedang dengan siapa? Dani. Dani, boleh cerita-cerita dikit gak tentang suku-suku Baduy di sini itu asalnya itu dari mana? Terus ada cerita rakyat nggak sih yang kayak cerita-cerita yang didengar anak kecil gitulah, yang biasa didengar anak-anak? Didengar anak-anak. Tentang masa lalu Baduy, suku Baduy. Masa lalu, maksudnya masa lalu apa? Sejarahnya. Sejarahnya. Oh, sejarahnya. Jadi gini, kalau menurut di Baduy kan itu ada yang boleh diceritain, ada yang nggak boleh diceritain. Jadi kami ini tinggal di suku Baduy itu ceritanya kami harus menjaga alam. Jadi kami dari dulunya harus tinggal di hutan Baduy itu. Tinggal di suku Baduy. Makanya kalau ada sabun kita tuh nggak boleh mandi pakai sabun yang dari luar gitu juga ya, gitu ya Bang ya, yang berbahan kimia untuk menjaga keindahan alam di dalam suku Baduy ini ya. Terus gimana nih caranya suku Baduy tetap menjaga budaya mereka sampai sekarang? Oh, itu kami dari nenek moyang kami itu harus mempertahankan, menjaga istiadat kami dan menjaga alam sekitarnya gitu. Kalau untuk kayak upacara adat gitu ada nggak? Upacara adat itu ada. Jadi ada misalkan upacara adat Kawalu 3 bulan, misalkan Ngalaksa gitu. Upacara adat kami itu. Setiap 3 bulan sekali itu ya? Setahun itu sekali, cuma 3 bulan. Setahun 3 bulan. Terus dalam kehidupan sosial biasanya masyarakat Baduy biasanya ngelakuin ritual atau upacara keagamaannya bagaimana? Upacara keagamaannya itu ada bulan-bulan tertentunya. Jadi ada bulan, misalkan bulan Ngasik Serang, bulan Kawalu itu yang ditentukan gitu. Terus dalam sistem sosial gimana nih struktur sosial dalam kehidupan masyarakat Baduy? Kehidupan masyarakat Baduy? Ya paling kehidupan masyarakat Baduy itu paling dari rumah ke ladang, dari ladang ke rumah, paling itu yang diutamakan kami menanam padi di ladang gitu. Kalau di suku Baduy itu ada simbol-simbol yang kayak spiritual yang kayak ikonik gitu nggak sih di dalam ini yang sering diliatin gitu? Jarang sih. Jarang ya? Jarang. Kalau di Baduy ini ada pemimpinnya kan kayak? Ada. Pemimpinnya itu Aki Puun namanya. Aki Puun. Ya. Itu dia berperan sebagai, maksudnya kayak di masyarakat tuh jadi seperti panutan atau apa gitu? Jadi kalau Puun itu kami setiap ada acara-acara ritual adat, acara-acara pernikahan apa itu harus ditentukan sama Puun. Berarti Puun yang menentukan semuanya ya, Iya. Pemimpinnya.
Terus ini kan di Baduy dari tadi saya lihat banyak yang anak masih muda gitu. Cara melestarikan dari yang udah tuanya ke mudanya itu bagaimana ya? A? Itu paling dari orang tuanya, kan di sini mah nggak boleh sekolah, jadi cuman dari orang tua itu ke anaknya itu harus mematuhi itu apa namanya, mematuhi Peraturan adat mungkin. peraturan adat ya. Berarti anak-anak yang di sini nggak ada yang sekolah? A? Nggak ada yang sekolah. Oh. Sekolahnya cuman ke ladang, itu doang. Bawahnya arit, golok, itu yang Kalau perempuan mungkin nenun gitu ya. A? kalau perempuan itu kalau ada waktu ke ladang, cuman kalau itu mah misalkan libur di rumah bikin kerajinan tangan gitu. Oh, oke. Sebenarnya aku izin tanya ya, karena tadi beberapa menurut aku ada yang mau aku sampaikan. Aku mau tanya mengenai puun tadi. Untuk pemilihan puun itu sendiri itu tuh dipilih oleh warga atau misalkan berdasarkan keturunan? Itu berdasarkan keturunan. Berdasarkan keturunan. Iya. Oh berarti dia sistemnya kayak kerajaan gitu ya? Kerajaan. Soalnya kalaupun kan nggak bisa dipilih sama rakyat biasa gitu, jadi harus ada yang nentuin itunya. Jadi ada keturunan. Nah untuk puun sendiri tuh berarti dari Baduy dalam apa luar? Apa masing-masing ada? Khusus Baduy dalam. Baduy dalam. Oke. Oh ya, aku juga mau tanya karena kan Baduy itu kan dia tempat wisata ya, wisata tradisi juga budaya. Aku mau tanya, kira-kira adakah pesan dari Om Dhani sendiri sebagai suku asli Baduy, pesan-kesan bukan kesan sih, pesan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Baduy, adakah larangan yang tidak boleh dilarang atau bagaimana baiknya? Ya, kalau untuk saya Baduy paling bisa foto-foto di luar gitu. Misalkan kalau ke Baduy dalam kan nggak boleh ada yang video, ada yang moto, dan nggak boleh bawa drone khususnya di daerah Baduy. Drone itu berlaku untuk Baduy luar juga dalam? Kalau untuk di Baduy luar dan dalam itu menurut peraturan itu nggak boleh drone. Kebanyakan kan pada umumnya yang sering dipinjaki itu kan Baduy luar ya, Iya, Om. Itu ada nggak untuk Baduy luar sendiri itu larangan untuk para wisatawan yang datang ke sini ke Baduy luar? Paling larangannya paling itu apa, menghormati warga Baduy, dan misalkan ada yang buang sampah sembarangan itu jangan. Misalkan ada yang nggak boleh di foto, misalkan rumah ketua adat itu nggak boleh gitu. Jadi ada larang-larangannya juga gitu. Oke, terkadang kan untuk para wisatawan itu kita nggak tahu antara rumah adat dan rumah warga biasa. Adakah perbedaan antara rumah si ketua adat juga warga biasa, Om? Ada perbedaannya, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau rumah adat kan nggak pakai paku, pakai cuman diikat doang gitu. Jadi itu rumah ketua adat. Rumah ketua adat itu berarti di Baduy dalam ya, Om ya? Apa luar juga ada? Masalah ketua adat di Baduy itu kan misalkan di perkampungan itu setiap kampung itu ada kokolotnya gitu. Jadi yang di Baduy dalam itu misalkan aktif yang 3 itu kan itu kalau bahasa di luar kan itu paling itunya apa, paling tinggi jabatannya gitu. Jadi semua ketua adat di Baduy, misalkan kokolot di Baduy itu mematuhi larang-larangan dari situ gitu. Oh berarti untuk puun itu di Baduy dalam, tapi untuk ketua adat itu setiap kampung itu ada ya, Om? Setiap kampung ada. Oke. Cuman paling tertua dan paling itu ngikuti dari Baduy dalam gitu, dari pakai puunnya. Dari puun, berarti tetap puun itu tahta tertinggi ya? Oke, cukup menarik ya teman-teman FSB. Oke, untuk mungkin segitu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak ya udah menemani kami dalam BEM FSB Road to Baduy kali ini. Sangat seru sih tadi perjalanannya. Ada beberapa dari kami yang jatuh, terus bajunya kotor juga. Menarik lah pokoknya. Ya, cukup sekian teman-teman dari FSB. See you soon. Dadah. Pak Nyoman, ini sepatu berapa? Gratis? Siapa dulu apa langsung? Baduy.
Bisa lu underestimate bu. Punya gaya nih. Capek gue. Jangan record gue goblok. Gue ngepel tadi pas di atas. Gue bangun tidur. Ini kan bisa Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Salam sastra, salam budaya. Salam sastra, salam budaya. Abah aing. Kayaknya seruan kita ya.